Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat anak-anak? Baiklah anak-anak kelas 6 yang Ustazah banggakan. Allah berfirman yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini berisi perintah Allah kepada manusia untuk membaca. Dengan membaca, manusia dapat mengetahui perintah dan larangannya. Perintah membaca disampaikan dengan berulang-ulang dalam surat Al-Alaq. Tujuannya agar kita memperhatikan perintah Allah dan mengamalkannya. Anak-anak kelas 6, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Selain kita membaca Al-Quran, ada banyak bacaan yang perlu kita baca. Berkaitan dengan membaca, pada pertemuan hari ini, Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Anak-anakku, teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu teks fiksi dan non-fiksi? Baiklah, teks fiksi adalah teks seseorang berdasarkan imajinasinya. Jadi, seseorang ketika membuat teks fiksi yaitu berdasarkan imajinasinya atau hayalannya. Contoh teks fiksi ada beberapa, yaitu novel, hikayat, dan cerpen. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, ketika teks fiksi itu teks yang berisi tentang hayalan, imajinasi, sedangkan teks non-fiksi yaitu berisi tentang informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya, teks pada artikel, jurnal, atau berita-berita yang terjadi dan nyata. Tahukah kalian dari teks fiksi maupun non-fiksi ada contoh buku fiksi, yaitu cerpen, novel, puisi, drama, dongeng,
komik, dan lain-lain. Sedangkan contoh buku non-fiksi yaitu laporan ilmiah, buku pelajaran, buku ensiklopedi, jurnal, biografi, esai, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengetahui unsur buku fiksi yaitu bagian cover atau sampul buku, itu sesuatu yang menarik untuk pembaca. Kemudian yang kedua, rincian subbab buku. Jadi setiap buku itu memiliki subbab-subbab, bagian-bagian bab. Kemudian samping itu setiap subbab diberi judul subbab tersebut. Di dalam buku fiksi, contohnya dalam buku Laskar Pelangi juga ada tokoh dan penokohan. Ada watak, tema, kemudian ada alur cerita, rangkaian cerita, dan bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, bisa juga bahasa tidak baku. Contohnya bisa juga bahasa gaul. Nah, itu buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi, bagian cover atau sampul buku seperti yang dicontohkan. Kemudian rincian subbab buku. Bila buku itu tebal, biasanya terdiri dari subbab-subbab. Kemudian ada setiap subbab ada judul. Kemudian isi buku nyata sesuai kenyataan. Kemudian cara menyajikan isi buku biasanya berisi tentang teks maupun biasanya juga ada diagram ataupun pendukung lainnya. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa yang baku serta sistematika, jadi berurutan. Baiklah anak-anak, buku adalah gudang ilmu. Membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya. Maka, ayo jadikan membaca sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.